Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama aku teman-teman. Di video kali ini aku akan menunjukkan 5 jembatan khusus untuk sepeda motor ya teman-teman. Dalam video ini aku berharap nanti videonya tidak akan terpotong, walau hanya 1 atau 2 detik saja itu tidak terpotong teman-teman. Jadi ini rencana aku nanti videonya full tanpa potong. Jadi 5 jembatan tersebut itu satu jalur teman-teman sungainya, dan lokasinya sebenarnya juga berdekatan. Umpama ditarik garis lurus itu jaraknya kurang lebih tidak sampai teman-teman 3 km ya, 2 sampai 3 km teman-teman. Umpama ditarik garis sungainya gitu ya, dari satu jembatan ke jembatan lain yang paling ujung itu kurang lebih seperti itu jaraknya teman-teman. Jembatan pertama ada di depan kita ini teman-teman, kurang lebih jaraknya 100 sampai 200 meter. Kita nanti akan belok kiri, aku lihat dulu gimana ya gangnya. Ciri-cirinya itu ada zebra cross teman-teman. Lah ini zebra cross pertama, terus kemudian ada zebra cross kedua, berarti harus belok kiri aku teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini jalannya menurun tajam teman-teman, lumayan tajam teman-teman, dan jembatan ini sepi, lumayan tajam. Silahkan teman-teman lihat sendiri, sempit, lumayan panjang juga jembatannya itu teman-teman. Terlihat teman-teman ada pemandangan pameran itu kain yang dijemur teman-teman, nggak tahu milik siapa ya. Oh ya teman-teman, di sini aku harus turun dulu teman-teman ya, turun dulu teman-teman, karena apa, diwajibkan turun teman-teman walaupun tulisannya sudah hilang ya. Silahkan teman-teman lihat sendiri, ini dia teman-teman jembatannya. Lokasi sungainya cukup curam, berada di bawah. Itu dia teman-teman, lumayan bawah ya teman-teman. Jembatannya juga sempit, jadi harus dituntun ya sepeda motornya, atau dipapah gitu ya, tidak boleh dinaiki. Ini aspal teman-teman ya, kalau saya ini aspal walaupun tipis. Nah setelah di ujung jembatan ini baru boleh dinaiki lagi. Seperti itu teman-teman, adat istiadat atau kearifan lokal di jembatan yang kita lalui nanti. Kalau nggak salah dari 5 jembatan yang kita lalui, yang 3 itu wajib turun, yang 2 itu boleh dinaiki teman-teman karena ukurannya lebar, dan yang satunya memungkinkan untuk dinaiki. Nah ini jalannya naik lagi teman-teman, lumayan tajam naiknya. Nah silahkan teman-teman lihat sendiri kenaikannya. Sampai ujung jalan tadi nggak kelihatan ya teman-teman. Ini dia teman-teman, jalannya lumayan sempit, jarang sekali nggak ada sepeda motor kan. Nah ini perempatan gang kecil ya, rumah penduduk perkampungan. Nah sepeda motor itu bukan ke jembatan teman-teman, tapi ke gang kecil cabang lainnya teman-teman. Alhamdulillah cuaca cerah ceria teman-teman. Kita belok kanan teman-teman, lumayan ramai ya di jalan masuk seperti ini. Kita menuju jembatan yang kedua teman-teman. Ntar nama jembatannya aku taruh di di teks video ya. Kalau nggak salah namanya jembatannya itu Kiai Haji A Fatah gitu ya. A nya itu apa ya, Ahmad mungkin, Ahmad Fatah gitu ya. Ini jembatan kedua teman-teman, itu namanya jembatannya. Untuk masuk gang jembatan kita belok kanan teman-teman, belok kanan ada gang namanya Gang Cendana teman-teman. Seingat saya itu teman-teman, ada gang jembatan namanya gang itu adalah Cendana. Mana ya jalannya, gang masuk ke jembatannya. Jadi dari kelima jembatan itu sungainya sama teman-teman, jadi nanti kita cuma muter-muter aja sebenarnya, membentuk letter S ya itu, jadi bolak-balik. Nah ini dia gangnya teman-teman, kita masuk. Kalau ini gangnya lumayan agak lebar dikit, terus jalannya juga sudah diatur gitu ya, lumayan halus daripada yang tadi. Namun pemukiman penduduknya lebih padat di sini sepertinya. Kita sedikit menurun teman-teman, tidak setajam tadi ya turunannya. Ini musola teman-teman, kanan kita ini musola, perapatan gang kecil ini ya. Ini menurun terus, dilewati mobil bisa teman-teman, cuma satu mungkin ya. Terus kemudian papasan atau simpangan sama sepeda motor juga
bisa kayaknya itu satu mobil sama satu sepeda motor gitu. Tamron teman-teman, agak menikung kayaknya itu depan. Oh ya teman-teman, menikung. Nah itu dia teman-teman jembatannya teman-teman. Wah ada mobil teman-teman, atau mobil kesasar atau mobil penduduk sini nih, nggak tahu ya. Ini dia ada tempatnya apa, W kalau nggak salah itu W ya. Ini dia teman-teman jembatannya, namanya jembatan Al-Fatah ya, bener, jembatan Al-Fatah teman-teman. Nah kalau ini bisa dinaiki teman-teman karena lebar dan struktur jembatannya, rangka jembatannya juga kokoh ya teman-teman. Kita naik teman-teman, ini rumah penduduk yang cukup padat teman-teman. Jalannya naik terus teman-teman, ini sampai ke jalan raya yang kita lalui tadi. Masih panjang teman-teman naiknya ini. Jadi kalau bagi kalian yang nggak biasa naik sepeda motor jalan naik turun ini, saya disarankan jangan lewat jalan seperti ini teman-teman. Kalau kalian sudah terbiasa atau siap mentalnya ya silahkan lewat seperti ini. Apalagi kalau keadaannya padat ya teman-teman, itu lebih menguras mental lagi. Kita belok kiri teman-teman, ke jembatan yang ketiga teman-teman. Jalanan raya ini lumayan ramai teman-teman. Ini arah menuju veteran, arah menuju rumah sakit Saiful Anwar Malang teman-teman. Arah ke timur ya, Bromo juga bisa teman-teman. Lumayan ramai. Tapi ini jika dibandingkan dengan hari normal, tidak ada pandemi, ini sepi teman-teman. Kalau ada pandemi jam siang seperti ini sangat padat sekali teman-teman. Jalan yang kita lalui ini satu arah teman-teman. Ada pertigaan tadi barusan itu satu arah sampai ke sini teman-teman, sampai ke ujung pertigaan PLN Kota Malang teman-teman. Nah, untuk keluar jembatannya tadi itu masih dua arah. Kita belok kiri teman-teman, cari gangnya dulu ke jembatan yang urutan ketiga teman-teman. Mana ya gangnya? Oh ini dia teman-teman gangnya. Nah ini merunya tidak terlalu tajam teman-teman. Itu ada sungai teman-teman, lumayan indah pemandangannya. Tepi kiri ada sungainya, tepi kanan rumah penduduk. Ada portalnya, bukan portal ya, apa itu, polisi tidur, jendulan itu bahasa Jawanya. Itu dia sungainya teman-teman, kalian lihat. Nah jembatannya ke kanan ini teman-teman, tapi aku ingin lurus dulu teman-teman, ingin menyusuri tepi sungai ini teman-teman. Kalian juga biar tahu sejauh mana ini nanti ujung dari jalan ini. Aku juga penasaran, ingin tahu juga ya. Ini ada jembatan kecil, ada musola kiri kita itu. Nah rumah penduduknya cukup padat di sini. Itu ada orang-orang teman-teman. Ini sampai mana ya ujungnya? Jadi di sebelah kiri ada sungai kecil, itu dia teman-teman. Yang di sebelah kanan itu sungai besar yang jembatannya nanti akan kita lewati teman-teman. Sungai yang besar dan lokasinya curam, berada di bawah teman-teman. Aku harus pelan-pelan teman-teman, soalnya ini pemukiman teman-teman. Kalau balap sedikit nanti nggak enak sama penduduk. Sambil menikmati pemandangan ya. Ini pemandangan langka menurut saya, karena aku sudah lama tidak keluar ya teman-teman. Kita putar balik saja di sini ya. Gak tahu ini ujungnya sampai mana karena jalannya sempit. Lebih baik kita putar balik aja di sini teman-teman. Siapa tahu takutnya nanti gang buntu gitu ya. Kita putar balik. Nah itu dia teman-teman, sungai yang akan kita lewati nanti, jembatannya kiri itu, sebelah kiri kita. Oke, barangkali aku putar lagi biar teman-teman tahu. Putar di depan sini. Nah itu ada sungai kecil depan kita. Ya, mohon maaf ya teman-teman jika aku muter-muter, karena aku masih ingin menikmati pemandangan. Lah itu dia gerojokannya teman-teman, atau air terjun ini ya teman-teman. Gak tahu nanti pemandangannya di video kelihatan enggak. Kalau aku kelihatan banget teman-teman untuk air terjunnya di sebelah kiri kita ini tepat teman-teman. Oke teman-teman, kita menuju jembatan yang ketiga. Kita teruskan perjalanan kita sambil menikmati pemandangan yang cukup indah ini. Aku berjalannya ini pelan-pelan teman-teman, menghormati penduduk teman-teman, soalnya ini bukan jalan umum, ini jalan apa ya, jalan milik keluarga,
bukan milik keluarga, milik warga gitu ya. Jadi barangkali terbatas gitu ya, pemanfaatnya tidak semua orang boleh menggunakan kecuali dengan sopan santun gitu. Kalau jalan umum kan kita boleh ngiring teman-teman. Nah ini juga harus aku harus juga turun teman-teman. Kalau jalan umum kan bebas, semuanya saja boleh menggunakan gitu, kecepatannya juga diatur oleh pemerintah. Oke teman-teman, kita tuntun sambil lihat-lihat bagaimana keadaan sungainya di bawah. Nah itu dia teman-teman, sungainya sangat-sangat curam sekali teman-teman. Nah kalian lihat sendiri, warna sungainya agak keruh gitu ya, tapi tidak kotor, cuma warnanya coklat gitu. Kalau kotor kan banyak sampahnya, kalau ini nggak ada sampahnya teman-teman. Barangkali penduduk dan pemerintah sadar untuk menjaga lingkungan, terutama sungainya teman-teman, aliran sungai. Oke teman-teman, kita berada di ujung jembatan. Kita naiki lagi sepeda motornya, agak menurun dikit ini jalannya, kemudian naik lagi menuju jalan berikutnya. Kiri kanan kita ini rumah penduduk teman-teman, jadi harus menghormati ya. Nah ujungnya ternyata nggak panjang teman-teman. Kita belok kanan menuju jembatan keempat. Ini jalannya kecil teman-teman, bukan jalan yang besar seperti tadi ya yang kita lalui. Bagaimana ini nanti jalannya ya untuk yang jembatan keempat. Oke, saya tunjukkan dulu nanti arah menuju jembatan kelima teman-teman. Cuma nanti aku putar sedikit gitu ya, putar balik biar kalian tahu jalannya yang jembatan kelima lewat mana gitu ya. Terus kemudian aku menuju jembatan keempat. Kenapa kok nggak langsung ke jembatan kelima? Soalnya posisi jembatan kelima itu paling timur teman-teman. Kalau jembatan keempat kan nomor 2 dari timur. Nanti biar sengaja aku urutkan gitu ya, paling barat, tengah, terus kemudian paling timur. Ada guguk teman-teman. Ya teman-teman, ini jalannya masih sempit, banyak sekali polisi tidur. Nah ini dia teman-teman pertigaan, aku luruskan ke sini. Ini menuju jalan ke jembatan kelima teman-teman. Aku putar balik ya, biar kalian nanti tahu. Nanti aku lewatkan ke sini kalau memungkinkan, aku lewatkan ke sini teman-teman. Oke, kita putar balik menuju ke jembatan keempat teman-teman. Jalannya menaik. Ini naik ya teman-teman. Kalau ke kiri ke arah jalan kita tadi yang besar teman-teman, kita lurus agak serong ke kanan ya. Ini kan jalannya besar teman-teman, ada polisi tidurnya. Sepi teman-teman jalannya, rumah penduduk padat padahal. Dan nanti belok kanan lagi teman-teman ya, sama seperti tadi yang aku bilang, headernya S gitu ya, S double ya, itu meningkat seperti formasi ular sedang jalan gitu loh teman-teman. Zigzag juga bisa dikatakan zigzag gitu ya. Banyak mobil parkir di pinggir jalan. Kita belok kanan teman-teman, ini jalannya. Kalau ke kiri itu arah Jalan Kalpataru teman-teman. Jalan Kalpataru itu jurusannya nanti ke Jalan Soekarno-Hatta teman-teman. Kita belok kanan. Ini dia teman-teman jalan menuju jembatan keempat. Namanya jembatan Pelor atau Pelor, nggak tahu teman-teman. Seingat saya Pelor teman-teman, Pelor atau Peler gitu ya. Itu nama jembatannya teman-teman. Ini jembatan ekstrim dulu sebelum dibeli sekat jaring-jaring gitu ya teman-teman, atau jaring baja gitu ya. Itu katanya pernah ada korban yang jatuh gitu, meninggal. Sekarang ini sudah beberapa bulan yang lalu dikasih jaring baja di kiri kanannya, jadi lumayan membuat nyaman gitu ya teman. Ini dia teman-teman jembatannya. Jembatan ini bukan jembatan sungai tapi jembatan jalan. Nanti kalau sempat akan aku kasih tahu. Nah, baru depan kita ini adalah jembatan sungai teman-teman, yang aku katakan tadi sudah dikasih jaring. Nah ini kiri kanan kita dikasih jaring baja teman-teman. Ini sangat tinggi sekali teman-teman. Kalian lihat sungainya, nah itu di bawah kiri kanan. Nah sebelah kanannya itu ada rumah penduduk banyak juga, sangat tinggi teman-teman. Ini kiri kanannya ada rumah penduduk yang lokasinya berada di bawah jembatan, lumayan tinggi.
Ini sempit, cuma ternyata laju sepeda motor juga lumayan cepat gitu ya. Nah, ini rumah penduduk teman-teman, kiri kanan kita sempit, agak menikung. Jadi kalau padat di sini harus hati-hati teman-teman, siap siaga untuk mengerim. Ini kita berhenti. Nah, di depan kita ini baru jalan raya teman-teman, jalan besar. Ini jalannya dibelah menjadi dua teman-teman. Yang sebelah kiri itu masuknya lewat Gapuro, yang sebelah yang sebelah kanan masuknya lewat Gapuro, yang sebelah kiri kita ini jalur kita masuknya lewat sini teman-teman. Kita menuju ke jembatan terakhir, jembatan yang kelima. Ini jalannya satu arah teman-teman, seperti tadi, menuju ke arahnya menuju ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang teman-teman, atau ke PLN Kota Malang, kantor PLN Kota Malang. Kita belok kiri teman-teman, kurang lebih 100 meter lagi, tandanya kalau nggak salah SMA gitu teman-teman, ada SMA. Oh, ini dia teman-teman, kita belok kiri teman-teman, ini ada gapuranya. Jalannya lumayan menurun teman-teman, ini ada tangga sedikit gitu ya, ada tangga-tangga yang tidak tajam gitu ya, tanda yang landai. Ini kiri kita ini rumah penduduk teman-teman, jadi harus pelan-pelan, lumayan sempit juga, terus jendulan gitu ya, bergelombang di sini. Kita turun teman-teman, kita turun di sini, walaupun agak lebar jembatannya, tapi diwajibkan turun ya, kita ikuti turun, yang lainnya kan juga turun. Nah, kalian lihat sendiri teman-teman, itu dia sungainya. Kayaknya sungainya ini lumayan dalam kalau ini airnya, karena sempit ya sungainya. Nah, itu harusnya kalian lihat teman-teman, bersih ya sungainya, tidak ada sampah, cuma yaitu airnya keruh gitu ya. Ini bergoyang teman-teman, bergoyang teman-teman, lumayan tajam teman-teman. Bagi kalian yang takut fobia gempa atau semacamnya, goyang-goyang gitu, jangan lewat sini teman-teman. Ini tajam sekali teman-teman goyangannya, nggak tahu apa sebabnya. Kalau di jalan yang tadi itu kok nggak goyang ya, yang jembatan yang tadi itu. Ini bergoyang mungkin karena banyak yang menggunakan gitu ya. Oke teman-teman, kita naik dengan bergelombang ya teman-teman. Aku lewatkan kembali lagi ke jembatan tempat tadi ya, jembatan telur atau jembatan flare gitu ya, yang tempat tadi aku lewatkan. Di bawahnya ya teman-teman, nanti aku lewatkan lagi yang di atasnya. Jadi sebagai penutup nanti jembatan ke-6 itu, jembatan yang keempat tadi itu, ini yang terakhir. Aku lewatkan dulu di bawahnya jembatan keempat tadi, yaitu jembatan flare. Kita belok kiri teman-teman. Nah, belok kiri. Ayo kita lihat, nanti kita berjalan di bawah jembatannya, ada di depan sana teman-teman, kurang lebih 200 meter. Nah, itu dia teman-teman, jembatan pelernya sudah kelihatan di atas kita. Jadi jembatan peler itu ada dua, untuk jembatan di atas jalan ini yang kita lalu ini, dan jembatan sungai. Nah, itu dia teman-teman, di atas kita itu jembatannya ada sepeda motor yang lewat. Nah, di atas kita ini adalah jembatan peler teman-teman, peler nggak tahu teman-teman aku. Nah, kita ke jalan yang tadi, yang aku putar balikkan tadi loh teman-teman. Aku arahkan ke sana ya, sampai notok, bukan sampai notok, sampai ke ujung pertigaan tadi yang aku putar balik tadi, yang aku bilang ya. Pelan-pelan teman-teman, soalnya ini jalannya jalan lumayan sempit gitu, aku nggak berani agak sedikit cepat gitu ya, banyak mobil parkir, siapa tahu juga ada anak-anak gitu. Walaupun kemungkinan di siang ini banyak orang yang lebih enak di dalam rumah, apalagi puasa seperti ini gitu. Di kiri kita ini adalah sungai teman-teman, gak kelihatan karena ketutupan rumah. Di kiri kita ini adalah sungai, di belakang rumah itu sungai barangkali. Nah, ini dia teman-teman jalan yang kita lalui tadi. Kita belok kanan teman-teman. Nah, ini jalan yang kita lalui tadi teman-teman, kita belok kanan, kembali lagi ke jalan jembatan nomor 4 teman-teman, jembatan peler. Jalannya naik seperti yang kita lihat tadi. Kita belok kanan atau lurus, agak serong kanan ya. Kita kembali lagi ke jembatan keempat teman-teman. Ada jendulan atau polisi tidur. Jendulan itu bahasa Jawa teman-teman. Mak jendul itu berarti
apa itu ada gonjalan atau apa ganjalan gitu ya, ganjalan saat jalan sepeda motor jalan gitu. Ini jalan yang tadi yang kita lewati teman-teman, kita cari gang ke jembatannya belok kanan, kayaknya agak di depan sana ini teman-teman. Nah itu dia teman-teman, jalan ke kanannya kita belok kanan teman-teman. Ciri-cirinya warna biru ini ya, tembok warna biru, kita belok kanan teman-teman. Gang kecil ini ke jembatan keempat atau jembatan peler yang kita lalui tadi. Kali ini aku tidak akan berhenti kalau bisa, kalau nggak macet, dan tidak akan tengok kanan kiri teman-teman. Lurus, pandangan lurus ke depan. Jadi jangan berharap nanti untuk video yang kedua ini di jembatan ini itu akan melihat sisi sungainya, karena aku akan berpandangan lurus ke depan. Jembatannya agak masih di depan teman-teman, banyak polisi tidur. Negara paling banyak polisi tidur di dunia di mana ya? Apakah Indonesia juga masuk 10 besarnya ya? Nah, di depan kita tepat ini adalah jembatan jalannya teman-teman. Nah, ini bawah kita ini adalah jalannya yang tadi kita lewati teman-teman. Nah, itu jalannya. Kita menuju jalan jembatan sungainya teman-teman. Aku tidak akan menyerong pemandanganku ke kiri ke kanan, lurus ke depan ini teman-teman. Pemandanganku siap-siap ya. Ini dia teman-teman, lurus pandangan ke depan. Nah ini dia jembatan yang kita lalui. Kalian lihat sendiri sensasinya bagaimana, sensasi melihat baja, jaring baja dan batas jalan jembatan itu ya. Oke teman-teman, barangkali itu dulu. Jangan lupa untuk beri masukan jalan mana yang harus dilewati. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan beri masukan positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.